Saya menjagokan Mbak Puan ini dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan. Menarik, Karena, kenapa? Alasannya kenapa, ya, Bang? Karena dari dua kutub, dari nasionalis religius, anggaplah begitu ya, dan dari kelompok muda, mereka yang anak-anak pintar, satu UGM, satu UI, dan mereka broad minded juga, dan mereka juga bisa ada record yang baik yang selama ini ya. Dan mereka memahami bagaimana bertata negara, tata pemerintahan. Jadi seimbang gitu antara Mbak Puan umur 47 dengan Mas Anies yang kurang lebih 50. Halo sahabat Inspirasi News. Usulan dari politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon untuk menduetkan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendapat sambutan baik dari kelompok 212. Mujahid 212 Damai Hari Lubis menyatakan dukungan akan duet pasangan tersebut. Hanya saja dia ingin posisinya dibalik, yaitu Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Puan Maharani menjadi wakil presiden yang mendampingi. Pendapat pribadi saya boleh, namun posisi dibalik dulu, jadi Anies Puan, ujarnya saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada Rabu 11 Agustus 2021. Namun demikian, Damai yang juga merupakan konsultan hukum insidental pribadi Habib Rizik Syihab mengaku tidak bisa memaksakan pendapat pribadinya. Soal dukungan Pilpres, dirinya tegak lurus pada perintah Ijtima Ulama dan arahan penceramah kondang yakni Habib Rizik Syihab yang dianggapnya sebagai seorang imam besar. Keputusannya mutlak, kami tunggu nanti ada Ijtima Ulama, arahan imam besar Habib Rizik Syihab, baik beliau di luar penjara maupun masih di dalam penjara, pungkas Damai Hari Lubis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini seperti sosok Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009 dan Joko Widodo di tahun 2014 yang memiliki elektabilitas tinggi, sehingga dengan siapapun Anies maju akan berpeluang menang. Demikian antara lain disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 11 Agustus. Untuk saat ini siapapun yang dipasangkan dengan Anies akan terdongkrak elektabilitasnya, kata Jamiluddin. Hanya saja lanjut Jamiluddin, Anies tidak pas jika dipasangkan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebabnya mayoritas pendukung fanatik Anies pada umumnya tidak menyukai PDIP termasuk Puan Maharani. Di sisi lain pendukung Puan yang masih rendah elektabilitasnya dan pada umumnya juga tidak menyukai Anies, termasuk kader PDIP juga pada umumnya tidak menyukai Anies. Jadi kalau Anies dan Puan dipasangkan, maka elektabilitas duet ini justru akan turun. Pendukung Anies dan Puan berpeluang besar akan menarik dukungannya sehingga merugikan Anies dan Puan sendiri, tandas Jamiluddin. Berbeda cerita, menurut penulis buku Tipologi Pesan Persuasif ini, ketika Anies berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, selain pendukung keduanya tidak terlibat konflik, kedua masa pendukung juga bisa saling menerima. Jadi, kalau Anies berpasangan dengan AHY, elektabilitas duet ini berpeluang akan meningkat. Hal itu sudah ditunjukkan oleh hasil survei terakhir yang menunjukkan elektabilitas Anies AHY paling tinggi dibandingkan duet lainnya, tandas Jamiluddin. Menurut dia, elektabilitas Anies AHY diperkirakan akan terus meningkat bila duet ini tidak melakukan kesalahan fatal hingga 2024. Karena itu, sudah saatnya partai lain mengelus dan menjaga duet Anies AHY agar tidak terjerumus pada hal-hal yang fatal. Partai Demokrat, PKS, Nasdem, P3, dan PAN kiranya dapat menjaga duet tersebut dan mengusungnya pada Pilpres 2024. Duet ini tampaknya menjadi harapan rakyat yang kecewa terhadap Jokowi dan Prabowo, ungkap Jamiluddin. Sementara itu, pakar politik dan hukum Universitas Nasional Saiful Anam menanggapi keberanian Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berulang tahun pada Selasa 10 Agustus 2021 kemarin.
Saya kira kalau mengacu pada survei-survei belakangan ini, dengan posisi Anies yang selalu berada pada posisi runner-up, maka tentu Anies sedang tebar pesona karena bukan tidak mungkin ia akan menjadi rebutan dan lirikan parpol, tidak terkecuali misalnya AHY atau Puan Maharani dan parpol lainnya, ujar Saiful Anam kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 11 Agustus. Maka dari itu, kata Saiful, Anies sebenarnya sedang memasang kuda-kuda atau bargaining kepada parpol atas posisi tawarannya berdasarkan hasil survei belakangan ini. Bukan tidak mungkin juga Anies akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati atau bahkan kepada Puan Maharani, kata Saiful. Saiful melanjutkan, posisi Anies saat ini sangat seksi bagi tokoh politik lain yang melirik tiket Pilpres 2024. Bahkan Saiful meyakini Anies bisa menjadi rebutan parpol untuk dapat menyandingkan Anies dengan calon-calon yang secara elektabilitas dan kapabilitas belum seoptimal orang nomor 1 di Jakarta itu. Saiful menganalisa, dengan Anies berani terbuka mengucapkan ulang tahun ke AHY, tidak lantas akan membuat mantan Mendikbud itu akan dijauhi oleh partai politik lainnya. Atau bahkan Anies telah dianggap memberi pintu kepada AHY saja. Akan tetapi justru posisi tawarnya semakin melambung bagi parpol-parpol lainnya, pungkas Saiful Anam. Saya menjagokan Mbak Puan ini dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan. Menarik, kenapa? Alasannya kenapa, Bang? Karena dari dua kutub, dari nasionalis religius, anggaplah begitu ya, dan dari kelompok muda, mereka yang anak-anak pintar, satu UGM, satu UI, dan mereka broad minded juga, dan mereka juga bisa ada record yang baik yang selama ini ya, dan mereka memahami bagaimana bertata negara, tata pemerintahan. Jadi seimbang gitu antara Mbak Puan umur 47 dengan Mas Anies yang kurang lebih. Karena itu setelah kita merdeka, maka yang kita harus hadirkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Jakarta ini yang sedang kita ikhtiarkan. Kita tidak ingin di kota ini justru menjadi simbol ketidakadilan. Jakarta harus menjadi simbol. Di kota ini Sumpah Pemuda dikumandangkan. Di kota ini proklamasi dikumandangkan. Maka mari sama-sama kita buktikan di kota ini seluruh janji kemerdekaan bisa terlaksana untuk setiap warga negara.